wabarakatuh. Masih berjumpa kembali bersama saya Eko Mega Bintang dan saya Cemila dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kali ini kita lagi bersama Ustadz Haji Abdul Qoir MA. Gimana Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Terus gimana Mas Eko, ada yang mau Disampaikan ya. disampaikan ya? Pastinya buat pemirsa di rumah jangan lupa kita patuhi protokol pemerintah menggunakan 3M. Apa aja Mbak Cemila? Pastinya menjaga jarak, mencuci tangan, dan Memakai masker. Ustadz, pada hari ini pas kebetulan hari ini ya, itu adalah bulan suci Ramadan pertama kali ya, gitu. Dalam tema hari ini yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah itu apa, begitu Ustaz? Ya, baik Mas Eko, terima kasih. Pemirsa, alhamdulillah saat ini kita sudah masuk di bulan Ramadan. Dan sungguh bulan Ramadan itu adalah memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Di antaranya di bulan Ramadan ini yang pertama Allah perintahkan kita melaksanakan ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa ini pada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya Rasul juga menjanjikan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa saja yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dijamin Allah akan ampuni dosa-dosanya yang lalu. Amin. Dan tentunya Ramadan ini juga bulan melatih kesabaran. Kata Nabi, wa wasahrus sabr. Ramadan adalah bulan sabar, wasabru sahabul jannah. Dan sabar itu adalah balasannya tidak lain dan tidak bukan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi Ramadan dilatih kita sabar. Yang tadinya kita boleh makan di siang hari, yang tadinya halal jadi haram. Makanan yang halal, istri yang halal di siang hari haram, nanti selesai maghrib halal. Jadi Ramadan melatih kita sabar dalam menjalankan ibadah, sabar dalam menjauhi maksiat, dan sabar juga menghadapi musibah. Apalagi di masa pandemi ini kita diajarkan untuk sabar. Insyaallah Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan salat, dengan sabar dan salat. Bis-sabri was-shalah. Bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as-sabirin. Dan semuanya Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian Ramadan ini adalah bulan yang dimana kita birrul walidain. Kita diharuskan memperbanyak untuk bakti kepada orang tua kita. Dan tentunya Allah juga memerintahkan kepada kita, di samping kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka tugas kita yang kedua adalah birrul walidain. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu bil walidaini ihsana. Jadi saat ini bagi kita yang masih ada orang tuanya, berbuatlah yang terbaik untuk mereka. Bilanglah kepada mereka, ya Allah, mudah-mudahan saya mampu membahagiakan mereka. Minta kepada Allah, ya Allah, jadikan sisa pertemuan kami dan orang tua kami agar kami mampu berbuat yang terbaik untuk mereka, ya Allah. Kalau mereka sudah kembali menghadap Allah, doakan mereka, ya Allah, lapangkan alam kubur ayah kami, ibu kami, ya Allah. Jadikan alam kubur mereka raudhah min riyadil jannah, jadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga kita teringat dengan sebuah hadis di mana Rasulullah SAW pernah mengaminkan malaikat Jibril mendoa. Celaka, kata malaikat Jibril. Siapa yang pertama? Orang-orang yang disebut nama Nabi tapi tidak berselawat kepadanya. Padahal Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, celakalah orang yang masih ada orang tuanya, masih tinggal bersama orang tuanya, seperti Mas Eko masih ada orang tuanya, tapi nggak bisa berbuat baik kepada mereka, tidak berbakti pada mereka, padahal mereka adalah keramat di dunia. Ridho Allah terkadang ridho orang tua kita, murka Allah terkadang murka orang tua kita. Maka bikinlah orang tua ridho kepada kita, sehingga Allah akan ridho kepada kita. Mas Eko ini subhanallah kemarin mengajak orang tuanya umroh, subhanallah, dua-duanya diajak umroh. Birrul walidain. Dan yang berikut adalah PSBB, puasa, sabar, kemudian birrul walidain. Yang B yang terakhir adalah barokah. Ramadan adalah bulan barokah. Apa barokahnya? Saya singkat menjadi takdis, TAQDIS. T yang pertama, Ramadan ada tarawih. Masya Allah, kita bentar lagi mau tarawih, amin ya. Insya Allah malam ini kita tarawih, malam besok kita tarawih, sampai akhir Ramadan ini tarawih. Walaupun sunnah hukumnya jangan tinggalkan, karena sunnah itu dikerjakan untung besar, ditinggalkan rugi besar. Yang kedua, A, Ramadan adalah turunnya Al-Quran pertama kali. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Karena Ramadan adalah tempat pertama kali turunnya Al-Quran, maka ibadah yang banyak dianjurkan di bulan Ramadan adalah baca Quran. Usahakan kita bisa hatam Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i setiap hari hatam 2 kali, berarti 60 kali hatam Quran selama Ramadan. Kita nggak usah 60 kali, cukup sekali saja, insya Allah. Kemudian Q, Lailatul Qadar. Ingat, di ujung Ramadan ada malam kemuliaan yang lebih hebat dari 1000 bulan. Makanya jangan sia-siakan malam itu, hanya ada di bulan Ramadan saja. Kemudian doa dikabulkan, kemudian perbanyak istighfar, dan S-nya adalah perbanyak syukur. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita bersyukur pada Allah dengan bertakbir nanti dan beridul fitri kembali. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi sangat luar biasa sekali keistimewaan ya pemirsa, buat pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya buat diri kita pribadi ya, Mbak Cutmila ya, gitu. Iya. Di sini ada pertanyaan Ustaz dari dari fans kita ya, dari pemirsa di rumah. Keistimewaan itu ada beberapa keistimewaan yang harus dijalankan di saat bulan suci Ramadan sebagai seorang umat muslim. Khususnya keistimewaan tersendiri itu apa, Ustaz? Baik, Mas Eko, di antara keistimewaannya li'anal hasanat fi mustami'ah, seluruh kebaikan berkumpul dalam Ramadan. Wa ta'awat mustajabah, doa-doa dikabulkan. Wa dzunuba maghfurah, dan doa-doa di samping dikabulkan, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa kita, sesuai dengan namanya Ramadan adalah pembakaran, akan membakar dosa-dosa kita. Karena itu jangan sia-siakan, alangkah ruginya, celakalah orang-orang yang ketemu Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkannya? Shoma wa qama. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Insyaallah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya wes bablas. Amin nih. Dosanya ya. Insyaallah. Iya. Amin. Ya Mas ya. Iya. Masyaallah. Terus ada satu pertanyaan lagi. Di saat bulan suci Ramadan kita kan adalah sebagai bulan suci, di mana bulan istimewa. Di sini ada pertanyaan bahwasanya di saat kita ada halangan di jalan, terus kita tidak bisa menjalankan sholat tarawih, walaupun sholat tarawih ini hukumnya sunnah. Gitu. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Baik. Sesungguhnya sholat tarawih itu adalah hukumnya sunnah. Andai kan ada pekerjaan yang wajib di sana mencari nafkah, maka utamakanlah mencari nafkah. Nanti tarawih bisa di rumah, tidak usah harus berjamaah. Dan itu pun hukumnya sunnah. Mencari nafkah adalah wajib, sedangkan tarawih adalah sunnah. Tetapi kalau memang mampu, silakan kerjakan di rumah. Adapun kalau puasa, kata Allah, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Andaikan kita dalam keadaan sakit, yang sakit kita nggak bisa berpuasa. Kalau kita puasa makin parah sakit kita, atau dalam keadaan musafir yang diizinkan untuk meninggalkan puasa, boleh dia tidak berpuasa pada hari itu, tapi diganti pada hari-hari yang lain. Itu Mas. Iya. Satu lagi pertanyaan dari pemirsa di rumah. Kita sebagai seorang umat muslim di saat bulan suci Ramadan, karena bulan suci penuh hikmah. Di sini kita memberikan kepada orang tua selagi orang tua masih ada, dan bagaimana kita ngasih hadiah kepada orang tua kita selagi orang tua kita udah tidak ada di sini. Baik, saya sampaikan tadi bahwa bagi mereka yang masih ada orang tuanya, buatlah yang terbaik untuk mereka, hadiahkan mereka yang terbaik. Jadikan ya Allah sisa pertemuan kami dengan orang tua kami agar kami mampu berbuat yang terbaik untuk mereka dalam bentuk apapun, karena adanya kita kan adanya orang tua kita. Betul kan Mas Iqbal? Dan kalaulah mereka sudah tidak ada, satu hadiah yang terbaik adalah doa dan istighfar. Doakan mereka, mohonkan ampun pada Allah untuk mereka. Syukur-syukur bisa sedekah ke masjid, musola, pahalanya untuk mereka. Atau bisa juga kita bacakan Quran, Yasin misalnya, pahalanya untuk mereka. Minimal Fatihah, pahalanya untuk mereka. Atau kalau kita mampu, di mereka belum haji, kita badalkan hajinya. Dan banyak lagi hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia di antara kita, orang tua kita. Silakan hadiahkan kepada mereka yang terbaik. Mungkin Mbak Cutmila ada yang ditanyakan mengenai istimewa bulan suci Ramadan. Kalau saya sih ya bertanya ini tentang sedikit agak lucu sih ya. Nah, tapi ini penting banget loh. Nah, khususnya bagi ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu kan suka ngegibah tuh. Nah, gimana hukumnya loh? Ustaz, kalau ibu ngegibah di bulan puasa. Ini penyakitnya mama nih. Penyakitnya mama nih. Cutmila sendiri ya. Ya baik.
Gini Mbak, kata Nabi kamin saimin laisa lahu min samil jui walatus. Banyak orang yang puasa nggak dapat pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kasihan deh lo. Oh, jadi kan Kenapa? Kenapa? Karena dia gibah, gosip, digosok makin sip. Bisik-bisik tetangga, ngerumpi. Ya. Apalagi dusta, bohong. Sama tuh, bohong. Ya. Kemudian apa lagi? Di antara juga adalah fitnah juga. Namimah, adu domba diadu ya kata Pak Haji Roma Irama gitu kan. Dan termasuk juga an-nazratu bisyahwat, memandang lawan jenis dengan syahwat. Hati-hati, jaga lisan, jaga mata, jaga semuanya. Ustadz, saya nggak ngomongin orang, cuma dengerin doang. Sama aja. Itu juga saya juga sama berapa dosa ya. Mak rempong khususnya ya. Jaga nih. Benar itu Ustadz lagi ngomong. Jaga panca. Jaga mata lo ya, jaga lirikan matamu. Kalau jaga mata nih lihat saya lihat. Waspadalah. Saya lihat yang cakep-cakep tuh gimana gitu. Nah, jaga min patama tabatata min domamu matamu. Jaga itu ya. Jaga Mas Eko. Iya pasti dijaga kayak gitu karena kan bulan suci itu adalah 1 tahun sekali Mbak. Ya, jangan di bulan suci aja seterusnya. Iya. Sayang kalau puasa kita sia-sia. Karena nggak jaga mata, nggak jaga lisan, nggak jaga panca indera, terutama jagalah hati, jangan kotor. Ya. Nah, gimana kalau gibahnya tuh setelah berbuka puasa gitu? Yang namanya gibah, mau berpuasa atau tidak berpuasa sama hukumnya adalah sama dengan memakan daging saudara sendiri yang sudah jadi mayat. Jadi sama dengan kami boleh. Kan nggak boleh gibah tuh. Setelah buka pun nggak boleh gibah karena kan juga kamu percuma juga, Ya, sia-sia juga kamu makanya puasanya. ibu-ibu ya, mama didengar tuh apa kata Pak Ustadznya. Jadi gibah apalagi kalau lagi taraweh tuh ya, taraweh tuh paling banyak tuh kadang. Nah, dan itu udah termaktub dalam firman Allah. La yaktab ba'dukum ba'da. Janganlah seorang itu menggibahi saudara yang lain. Ayuhibbu ahadukum mayakullah ma'ahi maitan. Maukah kamu makan daging saudaramu yang sudah jadi mayat? Dia orang yang menggibahi itu sama makan daging saudaranya yang sudah jadi bangkai. Nauzubillah min dzalik. Ya Bapak pemirsa semua di rumah maupun dimanapun Anda berada, singkat ringkasan dari apa yang udah disampaikan dengan Ustadz Haji Abdul Khoir MA sangat bermanfaat buat kita semuanya dan khususnya buat pribadi saya dan pemirsa semua di rumah. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eko Mega Bintang dan saya Cukla dalam acara Siar Ramadan. Marhaban ya Ramadan.